Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Raufi Al-Karimah dengan NIM 190161198 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang alat evaluasi untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Ermawati Arif MPD. Baiklah, adapun pokok bahasan yang akan dijelaskan pada video ini, yang pertama ialah tentang jenis alat evaluasi. Yang kedua, tentang evaluasi dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, persyaratan evaluasi. Langsung saja kita masuk kepada jenis alat evaluasi. Secara umum, alat evaluasi itu terbagi atas dua, yaitu ada non-tes dan tes. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai non-tes. Alat evaluasi non-tes ini terbagi atas 5. Ada angket, ada wawancara, ada pengamatan, ada inventory, dan ada daftar cek atau checklist. Nah, angket adalah suatu alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk mendapatkan jawaban menurut Depdikbud tahun 1975. Sedangkan menurut W.S. Winkel pada tahun 1987, angket adalah suatu daftar atau kumpulan pertanyaan yang tertulis yang harus dijawab juga secara tertulis. Nah, jadi angket itu merupakan kumpulan pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada responden untuk mendapatkan data-data tertentu. Sedangkan wawancara ialah didefinisikan sebagai suatu proses komunikasi interaksional antara dua belah pihak. Cara pertukaran yang digunakan adalah cara verbal dan nonverbal dan mempunyai tujuan tertentu yang spesifik. Wawancara juga sering disebut dengan interview. Nah, dengan wawancara, seorang guru akan dapat bertanya kepada siswanya untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang telah ia lakukan agar dapat dievaluasi. Selanjutnya ada pengamatan. Pengamatan ialah metode atau cara yang menganalisis dan mengandalkan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku untuk melihat atau mengamati individu secara langsung. Nah, dengan adanya pengamatan atau observasi ini, seorang guru dapat melakukan pengamatan secara langsung terhadap siswanya untuk mengetahui bagaimana siswanya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada inventory. Inventory pada hakikatnya tidak banyak berbeda dengan angket. Inventory mengandung sejumlah pertanyaan yang tersusun dalam rangka untuk mengetahui sikap, pendapat, dan perasaan siswa terhadap kegiatan pembelajaran. Data tersebut sebagai informasi umumnya telah disediakan dalam bentuk pilihan ganda. Data informasi umumnya telah disediakan dalam bentuk pilihan ganda. Dan yang kelima ada daftar cek atau checklist. Daftar cek adalah sederetan pertanyaan atau pernyataan yang dijawab oleh responden dengan membubuhkan tanda checklist pada tempat yang telah disediakan. Adapun skala bertingkat adalah sejenis daftar cek yang kemungkinan jawaban turut menurut tingkat atau hierarki. Nah, itu dia tadi alat evaluasi yang non-tes. Selanjutnya kita masuk alat evaluasi tes. Alat evaluasi tes terbagi atas 3, yaitu ada tertulis,
lisan, dan perbuatan. Tes tertulis adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan cepat dan tepat. Sedangkan lisan ialah tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Toha pada tahun 2003 juga menjelaskan bahwa tes ini termasuk kelompok tes verbal, yaitu tes soal yang jawabannya menggunakan bahasa lisan. Sedangkan yang ketiga, alat evaluasi tes ialah perbuatan. Tes perbuatan yakni tes yang penugasannya disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis dan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan perbuatan atau penampilan. Penilaian tes perbuatan dilakukan sejak peserta didik melakukan persiapan, melaksanakan tugas, sampai dengan hasil akhir yang dicapainya. Untuk menilai tes perbuatan, pada umumnya diperlukan sebuah format pengamatan yang bentuknya dibuat sedemikian rupa sehingga tutor dapat menuliskan angka-angka yang diperolehnya pada tempat yang telah disediakan. Nah, itu dia pembahasan tentang alat evaluasi. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan atau subtopik yang kedua, yaitu tentang alat evaluasi dalam bahasa Indonesia. Menurut Batch dan Hamis pada tahun 1979, dalam Ariana, kemampuan berbahasa dapat dibedakan menjadi dua, yakni kelompok memahami atau comprehension dan mempergunakan atau production. Hal ini dapat dilakukan dengan alat evaluasi, yaitu yang pertama ada tes kemampuan reseptif, yang kedua ada tes kemampuan produktif, dan yang ketiga ada tes kesastraan. Tes kemampuan reseptif terdiri dari dua macam kemampuan berbahasa, yaitu kemampuan membaca dan kemampuan menyimak. Membaca diperlukan pengetahuan tentang sistem ejaan, dan menyimak diperlukan sistem bunyi bahasa. Jadi, kemampuan reseptif menuntut siswa untuk memahami secara kritis informasi yang disampaikan baik lisan maupun tulisan. Sedangkan tes kemampuan produktif terdiri dari dua macam kemampuan berbahasa, yaitu kemampuan berbicara dan kemampuan untuk menulis. Kegiatan berbicara menghasilkan bahasa, serta mengkomunikasikan ide dan pikiran secara lisan. Sementara menulis menghasilkan bahasa dan mengkomunikasikan ide dan pemikiran secara tertulis. Dan yang ketiga ada tes kesastraan. Menurut Moody, pada tahun 1979, tes kesastraan dapat dibedakan menjadi tes pengetahuan tentang sastra dan tes kemampuan apresiasi sastra. Tes kesastraan diprioritaskan pada usaha mengungkap kemampuan mengapresiasi sastra siswa dan secara langsung berhubungan dengan karya sastra. Tes yang bersifat apresiatif akan menopang tercapainya tujuan pengajaran sastra yang berkadar apresiatif. Selanjutnya kita masuk kepada bahasan yang ketiga, yaitu tentang persyaratan dari evaluasi. Persyaratan dari evaluasi ini terdiri atas 7. Yang pertama ada validitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa validitas diartikan sebagai sifat benar menurut bukti yang ada, logika berpikir, atau kekuatan hukum. Menurut Dignas, bahwa validitas adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur sasaran ukurannya. Sedangkan menurut Wikipedia Indonesia
diterjemahkan yaitu kesahihan, kebenaran yang diperkuat oleh bukti atau data. Yang kedua ada reliabilitas. Reliabilitas merupakan keajengan atau ketetapan dalam pengukuran mengikuti perubahan keajengan tersebut. Dan yang ketiga ada objektivitas. Hasil evaluasi hendaknya bersifat objektif, yaitu menjelaskan keadaan yang sebenarnya tanpa pengaruh dari pendapat pribadi. Selanjutnya ada praktikabilitas. Sebuah instrumen evaluasi dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila bersifat praktis, mudah pengadministrasiannya, dan memiliki ciri yang pertama, mudah dilaksanakan, tidak menuntut peralatan yang banyak, dan memberikan kebebasan kepada audiens mengerjakan yang dianggap mudah terlebih dahulu. Mudah pemeriksaannya artinya dilengkapi pedoman scoring, kunci jawaban, dilengkapi petunjuk yang jelas sehingga dapat dilaksanakan oleh orang lain. Yang kelima ada ekonomis. Pelaksanaan evaluasi menggunakan instrumen tersebut tidak membutuhkan biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Yang keenam ada taraf kesukaran. Pada saat evaluasi, hendaknya soal yang diberikan pada responden atau audiens tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu sulit. Dan yang ketujuh, ada daya pembeda. Daya pembeda sebuah instrumen adalah kemampuan instrumen tersebut untuk membedakan antara audiens yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan audiens yang tidak pandai atau yang berkemampuan rendah. Nah, itu dia tadi persyaratan dari alat evaluasi. Nah, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.